Halo sobat semua, jumpa lagi dengan saya Titi Anggraini di YouTube channel. Semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang regulasi pemilu dan pilkada 2024. Sebagaimana diketahui bahwa kita akan menuju pemilu dan pilkada 2024. Sobat semua pasti sudah terinformasikan ya dari berbagai pemberitaan di media massa, baik elektronik, daring, ataupun cetak, bahwa KPU telah menerbitkan keputusan KPU nomor 21 tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan suara pemilu 2024. Dalam keputusan ini ditetapkan bahwa hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 akan menjadi hari pemungutan suara pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota, atau yang disebut dengan pemilu serentak Pilpres dan Pileg atau pemilu legislatif. Selain itu, dalam rapat antara Komisi 2 DPR, pemerintah, dan KPU yang berlangsung pada tanggal 13 April 2022 kembali ditegaskan kesepakatan soal hari pemungutan suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak nasional pada diputuskannya ya akan terlaksana pada hari Rabu 27 November 2024. Pilkada serentak nasional akan berlangsung di 33 provinsi untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, karena di daerah istimewa Yogyakarta tidak ada pilgub, serta di 508 kabupaten kota untuk memilih bupati dan wali kota, minus 6 kabupaten kota di DKI Jakarta yang tidak ada pemilihan bupati dan wali kota. Pilkada serentak 2024 merupakan pilkada serentak gelombang keempat setelah pilkada serentak 2015, pilkada serentak 2017, pilkada serentak 2018, dan yang terakhir pilkada serentak 2020 yang merupakan pengulangan siklus dari daerah-daerah yang berpilkada pada 2015. Nah, itu ilustrasi soal hari pemungutan suara untuk pemilu dan pilkada 2024. Sekarang kembali kepada pokok bahasan kita. Apa saja regulasi yang akan diberlakukan untuk pemilu dan pilkada 2024. Nah, pilkada ini sering disebut dengan istilah pemilihan karena judul undang-undangnya menggunakan kata pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Tapi saya sendiri lebih senang menyingkatnya dengan pilkada karena rasanya lebih familiar ya. Kalau ada pilpres untuk pemilu presiden dan wakil presiden, lalu pileg untuk pemilu legislatif, maka pilkada nampaknya lebih familiar untuk menyebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sobat semua, rapat antara pemerintah, DPR, dan DPD yang diwakili oleh waktu itu Menkumham, Balek DPR RI, dan juga Panitia Perancang Undang-Undang DPD 9 Maret 2021 menyepakati keputusan untuk mencabut rancangan undang-undang tentang pemilihan umum dari prioritas legislasi Prolegnas 2021. Nah, dengan adanya keputusan tersebut, maka tidak akan dilakukan perubahan terhadap undang-undang pemilu ataupun undang-undang pilkada. Dengan demikian,
penyelenggaraan pemilihan umum 2024 akan menggunakan dasar hukum undang-undang yang sama dengan pemilihan umum 2019, termasuk juga pilkada. Karena tidak ada perubahan undang-undang, maka pilkada 2024 akan menggunakan undang-undang yang sama dengan pilkada 2020. Sebagaimana terlihat di layar, dengan demikian, untuk pemilu 2024, kita akan kembali menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang di dalamnya mengatur substansi tentang penyelenggara pemilu, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemilihan umum legislatif yang di dalamnya ada pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Jadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini akan kembali digunakan untuk pemilu 2024. Undang-undang yang sama juga digunakan sebagai dasar hukum untuk penyelenggaraan pemilu 2019 yang lalu. Nah, sedangkan untuk pilkada atau pemilihan gubernur, bupati, wali kota akan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini sudah diubah beberapa kali, yaitu sampai hari ini sudah diubah 3 kali. Pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Jadi ini ada undang-undang yang kalau kita baca itu akan menjadi satu naskah ya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sudah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Makanya kalau untuk pilkada kita tidak bisa melepaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Jadi 4 undang-undang ini harus kita pegang sebagai satu kesatuan. Jangan sampai terlewat karena banyak pasal di dalamnya yang sudah berubah, sehingga akan lebih mantap kalau sobat semua punya undang-undang pilkada yang sudah digabungkan dalam satu naskah. Itu akan membantu kita memahami pasal-pasal mana saja yang sudah mengalami perubahan. Nah, selain itu, selain undang-undang yang sangat penting tadi ya, undang-undang pemilu dan juga undang-undang pilkada, undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota, kita juga perlu memedomani beberapa regulasi pada tataran teknis yang disusun di bawah sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang pemilu ataupun undang-undang pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Apa saja itu regulasi teknis yang perlu kita pedomani? Yang pertama adanya tentu saja peraturan Komisi Pemilihan Umum. Karena penyelenggaraan tahapan pemilu itu pengaturan lebih lanjutnya dilakukan oleh peraturan Komisi Pemilihan Umum. Yang kedua, peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, terutama berkaitan dengan pengawasan tahapan pemilu dan pilkada. Yang ketiga, peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ini terkait dengan penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Yang keempat, ada peraturan Mahkamah Konstitusi, terutama berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilu ataupun penyelesaian perselisihan hasil pilkada. Yang berikut yaitu juga perlu kita pedomani peraturan Mahkamah Agung. Ini berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan
sengketa tata usaha negara pemilu, dan juga sengketa tata usaha negara pemilihan gubernur, bupati, wali kota, termasuk juga menyelesaikan upaya hukum terhadap keputusan diskualifikasi yang dilakukan terhadap peserta pemilu, peserta pilkada, misalnya karena melakukan politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif, atau kemudian karena menyalahgunakan fasilitas negara, fasilitas jabatan, anggaran negara, begitu ya, untuk kepentingan pemenangan pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Nah, atau kalau di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Mahkamah Agung juga berwenang memutuskan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, yang berikut juga adalah ada peraturan bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung tentang sentra penegakan hukum terpadu untuk pemilu dan pilkada. Jadi itu juga regulasi teknis yang perlu sobat semua ketahui terkait dengan pengaturan pemilu dan pilkada 2024 selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang sudah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Nah, terkait dengan regulasi teknis, peraturan KPU, peraturan Bawaslu mengatur lebih lanjut tentang kalau peraturan KPU teknis tata laksana atau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. Pasal 167 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur adanya 11 tahapan yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemilu. KPU dalam praktiknya akan mengatur setiap tahapan-tahapan ini dalam berbagai peraturan KPU. Tahapan ada tahapan pemilu dan ada tahapan pilkada. Kalau tahapan pemilu diatur di pasal 167 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, dimulai dengan tahapan perencanaan, program, dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Lalu ada peraturan KPU tentang pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Ini karena tahapan ini tahapan krusial ya. Lalu yang ketiga, tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Ini juga ada peraturan KPU-nya. Lalu tahapan penetapan peserta pemilu, kemudian tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, ini juga biasanya ada peraturan KPU-nya. Lalu tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Peraturan KPU juga ada khusus ya soal pencalonan, biasanya ada 3 tuh. Yang pertama peraturan KPU tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Yang kedua peraturan KPU tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD provinsi, kabupaten, kota. Dan yang ketiga peraturan KPU tentang pencalonan anggota DPD. Nah, yang berikut adalah pengaturan tentang masa kampanye pemilu, tahapan masa kampanye. Lalu tahapan masa tenang, dan biasanya soal kampanye ini diatur di dalam peraturan KPU yang bergabung dengan pengaturan soal masa tenang. Lalu tahapan pemungutan dan penghitungan suara, nah ini wajib ada peraturan KPU-nya karena sangat krusial ya, menyangkut mekanisme, tata cara, prosedur pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Lalu tahapan penetapan hasil pemilu dan tahapan pengucapan sumpah janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. KPU dalam praktiknya akan menerbitkan berbagai peraturan KPU untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan dari tahapan-tahapan pemilu ini.
Bawaslu juga biasanya akan menerbitkan peraturan Bawaslu tentang pengawasan atas tahapan-tahapan pemilu, termasuk juga pengaturan tentang bagaimana tata cara penerimaan laporan, pelanggaran, dan sengketa pemilu, serta bagaimana tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam menyelesaikan pelanggaran serta sengketa pemilu. Jadi itu yang penting ya. Nah, ini untuk pemilu. Untuk pilkada juga demikian, akan diatur di dalam berbagai tahapan-tahapan, sebagaimana bisa dilihat di layar. Yang tahapan-tahapan ini diatur di dalam Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Tahapan pilkada itu ada beberapa ya, kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau di pemilu ada 11 tahapan, di pilkada ada 10 tahapan. Dimulai dari pengumuman pendaftaran pasangan calon, lalu dilanjutkan dengan pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, lalu penetapan calon terpilih, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, serta yang terakhir pengusulan, pengesahan, pengangkatan calon terpilih. Nah, terlihat ya ada perbedaan antara tahapan pemilu dan tahapan pilkada. Misalnya kalau di pemilu masa tenang itu menjadi salah satu tahapan, tapi kalau di pilkada masa tenang itu tidak termasuk dalam tahapan pilkada. Penting juga bagi kita untuk memahami perbedaan antara tahapan pemilu dan tahapan pilkada. Sama seperti tahapan pemilu yang akan diatur di dalam berbagai peraturan KPU dan peraturan Bawaslu, tahapan pilkada juga demikian akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan KPU dan peraturan Bawaslu. Nah, oleh karena itu ini seperti ini ya tadi sobat ya, ini kerangka rancangan tahapan program dan jadwal pemilu 2024 yang direncanakan yang dirancang oleh KPU tapi belum ditetapkan sebagai dalam peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal. Jadi soal tahapan program dan jadwal pemilu itu sendiri akan ada peraturannya ya, dan akan diatur di dalam peraturan KPU. Kita masih menunggu sampai hari ini hari ini tanggal 17 April 2022, mudah-mudahan dalam waktu segera akan terbit peraturan KPU yang mengatur tahapan program dan jadwal. Nah, karena akan banyak sekali peraturan KPU tentang tahapan ya yang mengatur tata cara, prosedur, mekanisme pengelolaan tahapan, maka sobat semua bisa mengakses berbagai peraturan tersebut melalui ini jalan cepat ya untuk mengunduh atau mendownload berbagai peraturan teknis penyelenggaraan pemilu 2024 supaya kita update dengan regulasi-regulasi terbaru, yaitu melalui website jdih.kpu.go.id atau jdih.kpu.go.id. Sobat semua bisa melihat di dalam di layar alamatnya bisa terlihat jelas ya, jdih.kpu.go.id. Nah, di sini kita bisa menemukan tuh KPU sudah mengklaster undang-undang atau mengelompokkan berdasarkan undang-undang, peraturan, keputusan, monografi, edaran, dan putusan. Kita juga bisa mencari dengan mengetik ya judul dokumen hukum yang kita ingin dapatkan begitu. Jadi ini kalau kita ingin mengumpulkan regulasi kepemiluan secara ringkas ya, atau dengan mendatangi satu website kita bisa mendapatkan informasi tentang regulasi pemilu dan pilkada terbaru yang menjadi kerangka hukum penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Nah, Bawaslu juga punya situs atau website yang menyajikan peraturan-peraturan pengawasan pemilu, yaitu ini bisa dilihat di layar ya, jdih.bawaslu.go.id atau jdih.bawaslu.go.id. Di sini kita juga bisa melihat
produk hukum, putusan, informasi hukum yang dikelola oleh Bawaslu RI. Nah, ini kalau aspek pengawasan ya, kalau tadi penyelenggaraan tahapan, pelaksanaan tahapan oleh KPU, jdih.kpu.go.id, kalau untuk pengawasan, jdih.bawaslu.go.id. Selain itu juga kita bisa melihat dan mengunduh berbagai peraturan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilu dan pilkada. Kita bisa berkunjung ke website Mahkamah Konstitusi, yaitu www.mkri.id atau www.mkri.id atau www.mkri.id. Nah, ini seperti yang ada di layar, alamatnya bisa dilihat. Kita bisa mengunduh berbagai peraturan yang terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilu dan pilkada melalui kolom peraturan. Di layar kan ada peraturan ya. Tinggal diklik peraturan, maka nanti akan terlihat ada fitur untuk mengunduh undang-undang dasar, undang-undang yang terkait dengan MK, lalu juga peraturan perundang-undangan terkait, dan juga peraturan pemerintah, serta peraturan Mahkamah Konstitusi ya. Di sini bisa dilihat nih, ada di pojok kiri, kalau kita klik peraturan, itu ada peraturan, lalu di sebelahnya ada peraturan MK. Nah, kita kalau ingin mengunduh peraturan MK, berarti kita tinggal klik di sini, di fitur atau di kolom peraturan MK. Nah, sobat semua, demikian informasi tentang regulasi untuk pemilu 2024 dan pilkada 2024. Simak selalu channel menginformasikan perkembangan penyelenggaraan pemilu dan juga dinamika demokrasi baik di Indonesia ataupun dalam konteks atau tataran global. Semoga informasi ini bermanfaat. Mari kita kawal pemilu dan pilkada 2024. Kita pastikan tidak ada penundaan karena alasan-alasan yang tidak relevan dan tidak logis begitu ya. Juga tidak ada perpanjangan masa jabatan dan presiden 3 periode. Kita berkomitmen terhadap konstitusionalisme berdemokrasi di Indonesia sebagai refleksi artikulasi perjalanan panjang berbangsa dan bernegara serta amanat dari reformasi. Sehat selalu untuk teman-teman, jangan lupa tetap prokes ya, karena kita belum terbebas sepenuhnya dari pandemi COVID-19. Salam sehat selalu untuk sobat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.